Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Cek sound dulu ya Pak Teddy. Udah hadir ya Pak Teddy? Tadi bisa kedengaran ya Mbak Ceria? Iya, ya Pak Teddy. Cek sound dulu Pak. Suaranya agak di ini lagi Pak. Lebih kurang keras atau? Kurang keras yang tadi. Sekarang udah agak bagus. Cukup. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana? Udah terdengar suara Pak Teddy? Ya, Sudah. Jelas, Mbak. Oke, sambil saya share bahan tayangnya Pak Teddy di WA Group ya. Bahan tayang. Bapak Ibu udah terlihat bahan tayangnya di screen? Ya. Sudah. Ya. Oke. Oke, sambil sebelum dibuka kita ini dulu ya, cek sound dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang mau perkenalan mungkin dari mana aja. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam ya Pak. Ya, saya salam. Amir dari Fakultas Pertanian Unhas, Bu. Oh Salam iya, kenal teman-teman saya. iya Pak. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Hatta. Oh iya, dengan Pak Prof. Hatta. Dosen Unhas ya Pak. Oke, Ya, silakan. alhamdulillah. Kebetulan, Bu. Ya, Iya, dosen Unhas. silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, saya Hairul dari Makassar, penggiat LSM gitu. Oh iya, Pak Hairul. Ya. Hairul. Salam kenal Pak Hairul. Ya, salam Pak Teddy. Ya. Salam buat teman-teman semua yang lain. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Teddy, ini pimpinan saya Pak Denny kebetulan lagi on the way kantor WFO, jadinya mohon maaf langsung diserahkan ke saya gitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Salam buat Bapak tadi Pak Denny bilang. Ya, waalaikumsalam. Bapak Ibu udah melihat semua ya bahan tayangnya yang di grup? Ya. Lihat Bu, lihat. Alhamdulillah lihat. Ya. Bagus. Bisa, Jelas. bisa sambil dibaca-baca dulu Pak. Waalaikumsalam. Udah seminar. Aduh, hai. Pangan, itu kan. Gak tahu di mana. Ini tentang lapangan yang ada itu. Ini tentang mana tadi? Justru nggak tahu, ini kan mau mandiri. Lumayan sertifikat. Ya iya. Kayak hari Jumat. Bukan yang itu, yang di Korte itu. Jakarta. Ikutan. Hah? Banyak dari Sumatera, dari mana? Tahun kemarin tuh aku pernah ikutan, jadi diundang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terkhusus narasumber bedah buku hari ini Bapak Teddy Dirhamsyah, juga teman-teman Bapak Ibu peserta bedah buku online. Alhamdulillah ini hari kedua kami menyelenggarakan bedah buku online ini ya. Sebetulnya udah agak lama kami ingin menyelenggarakan bedah buku, cuma terkendala kondisi saat ini, jadi kami selenggarakan secara online. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya. Kami juga mengucapkan permohonan maaf dari pimpinan kami tidak bisa mendampingi Bapak Denny Kristianto selaku Kasubag Pameran dan Peragaan yang bertanggung jawab dalam bedah buku ini. Kemudian beliau menugasi saya untuk menjadi moderator bedah buku hari ini. Mungkin kita buka saja ya Pak
untuk lebih mempercepat materi, saya serahkan ke Pak Teddy untuk menjelaskan bukunya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak, Ibu, teman-teman semua, senior-senior kami. Semoga kita tetap diberi kesehatan dalam suasana sekarang ini, dan kita tetap semangat. Saya terima kasih kepada Mbak Ceria, Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yang memberikan kesempatan minggu yang lalu untuk bisa berbagi pengalaman terkait penulisan buku ketahanan pangan. Mungkin bisa dilanjut Mbak Ceria ke selanjutnya aja di halaman ketiga. Nah, buku ini yang halaman 3 Mbak, buku ketahanan pangan ini, saya memegang bukunya. Bukunya seperti ini. Ini adalah sebetulnya yang menulis bukan hanya saya, yang menulis termasuk pembimbing-pembimbing saya, dosen-dosen saya di Universitas Gadjah Mada pada saat saya menempuh pendidikan S3 di Ilmu Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Jadi bukunya hanya 188 halaman. Kemudian kebetulan ini adalah penerbitnya juga di Yogyakarta, tahun terbit di 2016. Dan saat ini buku ini bisa dibeli di Gramedia juga ada, kemudian di beberapa toko online. Bisa dilanjut Mbak Ceria. Halaman 4. Ini tim penulisnya. Jadi tim penulisnya ada saya sendiri, kemudian ada Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, kemudian ada Profesor Dwi Jono Hadi Darwanto dan Pak Slamet Hartono. Pak Slamet sudah almarhum, mohon doanya semoga beliau husnul khotimah. Kemudian lanjut Mbak Ceria, saya hanya berbagi bahwa buku ini bisa dibeli di online. Jadi saat saya menulis disertasi, karena pada saat kita justru saat kita kuliah itulah kita punya waktu yang cukup banyak untuk bisa menulis, kemudian untuk bisa mencari referensi, sehingga sayang kalau tidak dituliskan dalam sebuah buku judulnya Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan di Jawa. Saat itu sebelumnya saya tidak akan menulis, tapi didorong oleh dosen-dosen saya, bagaimana kalau biar ada tinggalan gitu, bahwa hasil riset juga bisa menjadi sebuah buku yang menarik. Kemudian kebetulan saat itu saya direferensi oleh kawan untuk menghubungin salah satu penerbit di Yogyakarta, Plantasia, dan saya sangat terkejut. Rupanya kalau kita menulis, kan kita biasa mendengar kalau dosen-dosen atau mahasiswa menulis itu kalau mau nyetak itu harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Tapi untuk percetakan ini, begitu melihat draft yang saya sampaikan, pihak penerbit malah memberikan reward kepada saya. Saat itu cukup membantu, sekitar 16 juta lah. Mereka memberi dalam uang, tapi saat itu saya tidak menerima dalam bentuk uang. Saya menyampaikan ke penerbit, saya tidak dalam bentuk uang, tapi bagaimana kalau itu dirubah menjadi buku yang cetakan buku tersebut senilai uang tersebut. Karena saya pikir tulisan-tulisan atau buku ide tentang ketahanan pangan saat itu juga sangat terbatas, apalagi bicara tentang kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah rawan pangan. Sehingga saat itu buku dicetak dan dibagikan
tentu kepada penulis, dibagi berempat kepada penulis, dan kita bagikan ke dosen-dosen dan mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tapi sekarang buku ini bisa dibeli di Gramedia, kemudian di toko online, dan insya Allah banyak bermanfaat bagi mahasiswa, karena di dalam buku ini bukan hanya hasil riset yang kita tuliskan, tetapi juga definisi-definisi, teori-teori tentang ketahanan pangan, kemudian definisi tentang kemandirian pangan, bagaimana bicara tentang kesejahteraan, saya masukkan. Bisa di slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini daftar isi dari buku yang tebalnya 188 halaman itu, bicara mulai pendahuluan, kemudian konsep dan teori dasar tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan, kemudian kesejahteraan, dan tentu yang berhubungan dengan ketahanan pangan, kesejahteraan, termasuk teori pendapatan, pengeluaran, utilitas, konsumsi, dan sebagainya. Kemudian di bab 3, kita bicara terkait dengan studi kasus ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini studi kasus yang kami angkat, itu studi kasus di lokasi Desa Mandiri Pangan, dan sengaja kami mengambil di 4 provinsi, yaitu Provinsi Banten, yang mewakili agroekosistem daerah pantai dan aliran sungai. Kemudian di Jawa Barat, itu di Kabupaten Sumedang, yang mewakili agroekosistem dataran tinggi. Kemudian mengambil di lokasi di Yogyakarta, di Bantul, itu mewakili agroekosistem daerah dekat perkotaan. Kemudian yang terakhir ngambil di Provinsi Jawa Timur, studi kasusnya, yaitu di Kabupaten Pacitan, yang mewakili agroekosistem lahan kering. Kemudian di bab 4, tentu kita bicara tentang keadaan umum, kemudian profil responden, kemudian yang kelima itu terkait hasil analisis ketahanan pangan di Desa Mandiri Pangan, kemudian yang bab ke-6 juga terkait analisis kemandirian pangan di Desa Mandiri Pangan, dan yang bab 7 itu adalah analisis kesejahteraan masyarakat di Desa Mandiri Pangan. Jadi dengan membaca buku ini, Bapak, Ibu, teman-teman paling tidak bisa mengetahui teori konsep secara umum tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan, kesejahteraan masyarakat, dan juga sebetulnya seperti apa sih ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa, khususnya di lokasi Desa Mandiri Pangan, di mana lokasi Desa Mandiri Pangan itu adalah merupakan desa yang desa miskin. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, tentu yang paling terdampak rentan rawan pangan adalah masyarakat yang tinggal di desa-desa miskin. Jadi itu yang kami ambil di studi kasus. Lanjut, Mbak. Di bab 1, isi dari buku ini kita membahas pendahuluan. Tentu kita bicara tentang pangan itu seperti apa, karena pangan itu merupakan hak asasi manusia. Jadi sudah barang tentu pemenuhan pangan itu adalah yang terdahulu dan tidak bisa ditunda-tunda. Mungkin kalau kita mau kebutuhan yang sekunder, apalagi tersier, kita bisa tunda. Tapi kalau bicara tentang pangan, orang apalagi sekarang dalam suasana suasana COVID-19 ini, tentu pemenuhan pangan merupakan hal yang sangat krusial. Karena apa? Kalau orang kekurangan pangan itu akan kalau seseorang mengalami kekurangan pangan, masyarakat kekurangan pangan, maka dampaknya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak sosial, kemudian dampak ekonomi, dampak politik. Jadi kita juga bahas bahwa kejatuhan pada saat Orde Lama, Bung Karno tahun 65 juga dipicu, salah satunya adalah kenaikan harga pangan. Ada salah satu dari
Tritura, 3 tuntutan rakyat adalah bagaimana menurunkan harga-harga. Kemudian juga kita mengalami di tahun 98 bagaimana di Orde Baru zaman Pak Harto, salah satunya adalah dipicu kenaikan harga pangan yang tinggi. Jadi memang pangan tidak bisa ditunda-tunda, karena untuk itulah stabilitas pangan sangat penting. Lanjut, Mbak. Nah, di pendahuluan juga saya membahas terkait jumlah penduduk, kerawanan pangan, dan impor pangan. Memang di dalam buku tersebut kami mengambil data karena bukunya adalah ditulis tahun 2000 selama 2014-2015 kita tulis. Yang kita dapatkan adalah terkait bagaimana jumlah penduduk, kemudian kemiskinan dan kerawanan pangan. Kita bisa lihat bahwa setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia semakin terus meningkat. Kemudian kita bersyukur jumlah miskin di Indonesia terus menurun. Bahkan sekarang jumlah kemiskinan hanya tinggal 1 digit. Kemudian yang perlu kita lihat selain masalah kemiskinan juga terkait dengan jumlah penduduk yang rawan pangan. Jadi sangat rawan pangan dan jumlah penduduk yang rawan pangan. Coba kita lihat misalkan dari sisi persentase. Jadi kalau persentase jumlah penduduk sangat rawan pangan dan penduduk rawan pangan dan penduduk sangat rawan pangan itu jumlah kira-kira 11%. Kalau 11% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta, maka sekitar 30 juta penduduk Indonesia yang jumlah penduduk yang rawan pangan dan rentan rawan pangan. Dan ini tentunya jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin di Indonesia. Belum lagi kita permasalahan ketahanan pangan bukan hanya dari sisi kekurangan gizi, juga kita sekarang menghadapi obesitas, jadi malnutrisi, kemudian malnutrisi, stunting, dan kegemukan. Kita lanjut ke slide selanjutnya terkait impor pangan. Jadi kita juga membahas bagaimana perkembangan impor pangan yang terus meningkat. Jadi sampai saat ini Indonesia ada beberapa komoditas yang masih tergantung impornya, khususnya terkait gandum. Jadi kalau kita melihat data impor gandum, dari tahun ke tahun impor gandum terus meningkat. Kemudian juga kita masih impor kedelai. Sekarang mungkin tahun 2018, 2019 untuk padi kita tidak ada impor, jagung tidak ada impor, tapi untuk gandum itu nilai impor, kuantitas maupun kualitasnya terus meningkat. Begitupun kita masih impor baik daging maupun sayur-sayuran maupun gula. Kita lanjut lagi di bab 2, Mbak Ceria. Oke, maaf, masih di bab 1. Jadi kita bahas, kita punya permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang tentu mendorong peningkatan konsumsi pangan penduduk, sehingga jumlah pangan yang diminta juga terus meningkat. Kemudian di sisi yang lain juga kita menghadapi kemiskinan dan kerawanan pangan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu saat itu ya melalui program Desa Mandiri Pangan. Jadi tujuan dari program Desa Mandiri Pangan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai secara optimal untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Kemudian yang indikator keberhasilannya adalah satu, bagaimana peningkatan usaha produktif berbasis sumber daya lokal yang dimiliki kelompok, kemudian berkembangnya ketersediaan pangan masyarakat, kemudian perubahan pola konsumsi, dan yang ketiga adalah bagaimana menurunkan jumlah rumah tangga miskin di lokasi Desa Mandiri Pangan. Bisa dilanjut, Mbak, ke bab kedua. Kemudian di bab kedua bicara tentang konsep dan teori dasar tentang ketahanan pangan, kemudian kemandirian pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, Mbak. Nah, ini kita bicara tentang kerangka pikir kegiatan Desa Mandiri Pangan, bahwa proses Desa Mandiri Pangan, program Desa Mandiri Pangan adalah program yang
umumnya adalah pemberdayaan tadi itu. Bagaimana menguatkan kelembagaan aparat masyarakat maupun pelayanan desa. Tentu dengan melibatkan sistem ketahanan pangan yang terdiri dari sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Kemudian output dari program ini adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, kemudian meningkatkan akses pangan rumah tangga, berkembangnya usaha produktif, meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta teratasinya masalah pangan. Kemudian impact-nya kita mengharapkan dengan program ini adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Dilanjut, Mbak. Kemudian ini tahapannya Desa Mandiri Pangan, dari mulai tahapan persiapan, penumbuhan, kemudian tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Dilanjut, Mbak. Kita masih banyak slide-nya. Nah, ini. Jadi di dalam buku itu juga dibahas terkait definisi dari ketahanan pangan. Jadi kalau dalam buku itu sekitar ada 32 definisi tentang ketahanan pangan, tapi saya coba merangkum. Pertama, tentu kita tidak lepas definisi ketahanan pangan yang ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu yang dinamakan ketahanan pangan adalah kecukupan pangan bagi negara sampai dengan perorangan, baik jumlahnya, kemudian baik mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan serta budaya. Kemudian FAO tahun 96 juga mendefinisikan ketahanan pangan, yaitu di mana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kecukupan pangan di tingkat rumah tangga yang aman, bermutu, bergizi sesuai dengan preferensi konsumen. Kemudian juga definisi ketahanan pangan yang ada di Badan Ketahanan Pangan, kemudian Departemen Kesehatan tahun 96, yaitu yang namanya ketahanan pangan adalah tercukupnya konsumsi energi yang dihitung 2.000 kilokalori per kapita per hari, di mana masyarakat atau orang yang dinamakan tahan pangan adalah yang angka kecukupan energinya antara 91 sampai 100%, kemudian yang rawan pangan itu adalah 70 sampai 90%, AKE-nya kemudian yang sangat rawan pangan yaitu konsumsi angka kecukupan energinya di bawah 70%. Begitupun definisi yang Widya Karya Pangan dan Gizi ke-8 tahun 2004 sama, tingkat konsumsi 2.000, kemudian angka kecukupan proteinnya 52, kemudian dari sisi ketersediaan AKE-nya 2.200, kemudian untuk protein 57. Kemudian yang banyak dipergunakan di perguruan tinggi, di kampus-kampus terkait ketahanan pangan adalah ketahanan pangan yang didefinisikan dan oleh Johnson and Toll, di mana ketahanan pangan indikatornya dikaitkan dari pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi ekuivalen oleh orang dewasa. Jadi menurut Johnson and Toll, yang dimaksud dengan tahan pangan itu masyarakat atau individu yang pangsa pengeluaran totalnya itu kurang dari 60%. Kemudian dari sisi kecukupan energinya adalah 80%. Artinya begini, masyarakat disebut tahan pangan apabila pendapatannya itu untuk pangan kurang dari 60%. Kemudian kalau yang rentan pangan itu masyarakat yang pangsa pengeluarannya itu 60% atau lebih, kemudian yang kurang pangan itu pengeluaran kurang pangan di mana pengeluaran totalnya kurang dari 60%, tetapi juga kecukupan energinya kurang dari 60%. Kemudian yang terakhir itu tentang masyarakat yang rawan pangan, di mana kalau pendapatan seseorang 60% 60% pendapatannya dibelikan untuk pangan. Jadi misalkan katakanlah seseorang rumah tangga per bulan memperoleh pendapatan 1 juta, kemudian 600.000 pendapatan 600.000 lebih pendapatannya dikeluarkan untuk pangan. Itulah yang dimaksud dengan Johnson and Toll, bahwa masyarakat yang mengeluarkan uangnya lebih dari 60% masuk pada kategori kurang pangan dan rawan pangan. Begitupun masih banyak lagi definisinya, ada dari LIPI dan sebagainya. Dilanjut, Mbak. Kemudian kita bicara tentang definisi kemandirian pangan.
banyak orang yang cukup terbatas referensi yang mendefinisikan atau teori-teori tentang kemandirian pangan. Saya mengambil definisi kemandirian pangan dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2002. Yang dimaksud dengan kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan sampai tingkat persorangan dari sumber daya alam, manusia sosial, dan ekonomi dan kearifan lokal. Artinya bahwa yang dimakan dengan kemandirian pangan adalah terkait dengan kemampuan negara dan bangsa di dalam memproduksi pangannya. Itu yang dimakan dengan kemandirian pangan. Adapun definisi yang oleh misalkan Simatupang, Abdul Haryadi, kalau Simatupang bicara tentang kemandirian pangan adalah seluruh kebutuhan nasional dipenuhi oleh produksi domestik. Itu yang ini kemandirian pangan menurut Simatupang sama dengan swasembada pangan mutlak. Kemudian pangan yang tidak mempunyai keunggulan komparatif masih bisa diperbolehkan dari impor. Tentu misalkan yang dimaksud oleh Simatupang adalah pangan yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif yang diperbolehkan impor seperti gandum. Kita memang mungkin dari sisi iklim juga kurang cocok, dan kemungkinan seperti kedelai juga sebagai tanaman subtropis juga mungkin tidak punya keunggulan kompetitif untuk dikembangkan di Indonesia. Begitupun juga definisi yang disampaikan oleh Abral dan Siswono Yudhohusodo tahun 2019, yang dimaksud kemandirian pangan itu adalah kebutuhan nasional, pangan dipenuhi secara mandiri, kemudian modal sosial dan ekonomi dimiliki petani, kemudian definisi yang disampaikan Abral dan Siswono itu bahwa kebutuhan yang dimaksud mandiri apabila sudah memenuhi 90% minimal dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kemudian selanjutnya Mbak Seria, masih banyak definisi-definisi yang lain ini yang kita ambil. Kemudian kita bicara tentang di dalam buku tersebut juga membahas tentang ukuran kesejahteraan masyarakat menurut beberapa lembaga dan para ahli. Kita dari dulu kita selalu ini Pak Sayogyo ini adalah sangat legenda sekali terkait bicara tentang kesejahteraan, sampai saat ini juga masih menjadikan rujukan. Jadi kita bicara kesejahteraan itu terkait dengan kalau Sayogyo itu dikaitkan dengan kemiskinan. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat sangat miskin seperti apa, kemudian masyarakat miskin seperti apa, kemudian cukup seperti apa, kemudian bicara kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Kemudian ada dari Morris and Laser tahun 79, kemudian bicara dengan kesejahteraan yang UNDP, kemudian BKKBN maupun di BPS. Dilanjut, Mbak. Kemudian Bank Dunia juga punya ukuran kesejahteraan yang misalkan Bank Dunia dan ADB tahun 2011 menunjukkan bahwa pendekatan kebutuhan dasar menggunakan garis kemiskinan atau batas kemiskinan absolut. Dalam prakteknya ada dua ukuran yang digunakan, yakni $1,25 dan $2 US untuk purchasing power parity, artinya paritas daya beli per kapita per hari. Misalkan ini tidak menunjukkan nilai tukar ya. Kalau yang dinamakan $1,25 sama $2 menurut Bank Dunia dan ADB bukan tidak bicara terkait dengan nilai tukar, tetapi purchasing power paritas, jadi paritas daya beli. Jadi misalkan $1 saat itu nilainya 9.000, maka purchasing power parity-nya sekitar 6.000. $1 itu 6.000. Kemudian juga ada definisi kesejahteraan menurut Sumodiningrat, Sangaribun, Penny, dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Kemudian, nah, di bab 3, ini mulai masuk, ini bagian dari disertasi saya yang dituangkan di dalam buku. Itu bicara tentang studi kasus ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kesejahteraan masyarakat di desa, Mas sendiri khususnya di desa mandiri pangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa lokasi penelitian dengan pendekatan agroekosistem di 5 provinsi. Banten itu adalah aliran sungai Ciliman. Kami ngambil sampelnya di desa Pagelaran.
di Kecamatan Pagelaran, tepatnya Desa Bulagor, dan di Kecamatan Patia, tepatnya di Desa Babakan Gresik. Kemudian Jawa Barat kita ngambil daerah dataran tinggi, itu ngambil di Kecamatan Situraja, ngambil di desanya Karangheuleuh dan Kadulung. Kemudian Jawa Tengah sebagai daerah pantai utara itu ngambil di Kecamatan Tanjung, desanya Desa Mundu dan Sarirejo. Kemudian di DIY di Kabupaten Bantul, kecamatannya di Kecamatan Imogiri, desanya Selopamairo. Kemudian di Kecamatan Dinggo, desanya Muntuk, itu daerah pertanian dekat perkotaan. Jadi memang di Bantul dekat perkotaan. Kemudian yang terakhir ngambil lokasi penelitian itu di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Pacitan. Kecamatannya ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Punung yang merupakan daerah lahan kering. Lanjut, Mbak. Jadi kriteria rumah tangga yang menjadi sampel adalah rumah tangga yang menjadi anggota kelompok afinitas yang menerima program, dan rumah tangga yang bukan anggota afinitas. Diambil masing-masing, diambil sebanyak 30 responden rumah tangga, 15 rumah tangga yang menjadi kelompok afinitas, dan 15 rumah tangga yang menjadi kelompok afinitas. Maka total responden rumah tangga mencapai 300 responden. Penelitian ini adalah penelitian bukan before after program, tapi ini adalah with and without program. Kenapa sih tidak mengambil before and after program? Saat itu kami kesulitan mencari database rumah tangga sebelum menerima program. Jadi kita mengambil kriteria rumah tangga yang menerima program dan rumah tangga yang tidak menerima program, yang diperbandingkan, di mana sama-sama rumah tangga miskin di desa tersebut. Lanjut, Mbak. Kemudian metode analisis datanya, yang pertama mengetahui implementasi capaian program Desa Mandiri Pangan. Kemudian lanjut, Mbak, kita sekilas saja. Kemudian metode analisis bagaimana menganalisis dampak program Desa Mandiri Pangan terhadap ketahanan pangan, faktor yang mempengaruhinya. Jadi saya mencoba membuat tingkat ketahanan pangan rumah tangga dari silang antara ketersediaan dan konsumsi energi. Kalau Johnson & Told kan silang antara pengeluaran rumah tangga dengan konsumsi. Kalau saya silang antara ketersediaan energi dan konsumsi energi, di mana yang dimakan tahan pangan adalah di mana ketersediaan energinya lebih dari 90%, kemudian konsumsinya 81 sampai dengan 110%. Kalau Johnson & Told menjadi 4 kriteria, kalau saya menjadi 3 kriteria yang namanya tahan pangan, yaitu tahan pangan, rentan pangan, dan tidak tahan pangan. Kemudian yang dimaksud dengan rentan pangan itu yang ketersediaan energinya kurang dari 90% dan tetapi kecukupan energinya antara 81 sampai 90 sampai 110. Kemudian dari sisi yang satunya lagi, ketersediaannya lebih, tetapi konsumsinya kurang dari 80%. Kemudian yang termaksud rumah tangga yang tidak tahan pangan itu adalah di mana rumah tangga konsumsi energinya kurang dari 80% dan ketersediaan energinya juga kurang dari 90%. Itu kriteria yang saya buat. Lanjut. Kemudian yang ketiga, ini metode perhitungannya. Tingkat kita melihat menggunakan order logic. Kenapa menggunakan order? Karena ini ada tingkatan. Tadi ada 3 tingkatan: tahan pangan, rentan pangan, sama tidak tahan pangan. Kemudian apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga itu? Kita variabel independennya itu dari mulai kita melihat pendidikan kepala rumah tangga, kemudian pendapatan rumah tangga, kemudian jumlah anggota rumah tangga, luas lahan, kemudian harga beras. Kenapa harga beras? Karena harga beras merupakan mayoritas yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah beras. Kemudian juga harga jagung, ada di beberapa tempat yang mengkonsumsi jagung seperti di Pacitan. Kemudian harga ubi kayu, ubi jalar juga kita masukkan. Kemudian harga daging ayam. Kenapa tidak bicara tengah harga daging sapi? Karena ini kita bicara
di pedesaan, sehingga mana yang paling banyak dikonsumsi proteinnya antara lain ada harga daging ayam, kemudian juga harga telur, kemudian berapa sih bansos desa mandiri pangan yang mereka terima, kemudian memasukkan juga variabel partisipasi anggota kelompok, kemudian dummy agroekosistem kita masukkan. Yang tadi dummy agroekosistem, ekosistem pantai, dataran tinggi, daerah aliran sungai, dekat perkotaan sama lahan kering. Lanjut, Mbak. Kemudian bagaimana sih mengetahui kita menganalisis dampak program desa mandiri pangan terhadap kemandirian pangan, faktor mempengaruhinya. Tingkat kemandirian pangan saya bikin 3 kategori, di mana yang dimaksud dengan mandiri pangan yaitu kebutuhan pangan pokok dipenuhi dari produksi domestik 90%, kemudian cukup mandiri yaitu 90 antara di bawah 90, di atas 80%, kemudian tidak mandiri yaitu produksi pangan di desa tersebut kurang dari 80%. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk model persamaan regresinya kita menggunakan kemandirian pangan, regresinya, di mana salah satu indikatornya adalah pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, luas lahan, cadangan pangan keluarga kita masukkan di dalam persamaan regresi ini, kemudian jumlah laskin yang diterima, karena itu kita bicara tentang kemandirian pangan, kemudian jumlahnya bansos, kemudian partisipasi dan dummy agroekosistem. Dilanjut, Mbak. Kemudian yang bagaimana analisis program desa mandiri pangan terhadap kesejahteraan masyarakat, faktor mempengaruhinya, ini kita menghitung ada 3 kategori, di mana kesejahteraan masyarakat sejahtera, cukup sejahtera, dan miskin. Ini adalah silang antara tingkat konsumsi sama tingkat ketersediaan energi dengan pola pangan harapan. Kenapa sih pola pangan harapan? Jadi pola pangan harapan ini adalah menunjukkan kualitas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi yang dinamakan sejahtera itu tidak hanya cukup konsumsi dan ketersediaan energi. Artinya mungkin seseorang dia mengkonsumsi energinya 100%, tetapi bisa saja kebutuhan dari 2.000 kilokalori tersebut hanya dicukupi dari karbohidrat yang dominan. Itu belum menunjukkan kesejahteraan. Nah, bisa seseorang ditunjukkan kesejahteraan adalah dari keberagamannya, sehingga saya mengambil klasifikasi silang antara tingkat konsumsi ketersediaan dengan pola pangan harapan, di mana yang dinamakan dengan sejahtera itu adalah setara 1,25 kg beras per kapita per hari untuk rumah tangganya. Jadi dia sejahtera apabila konsumsi beras per rumah tangganya 1,25 kg beras, kemudian PPH-nya itu di atas 78. Kemudian untuk cukup sejahtera adalah yang tingkat konsumsi dan ketersediaannya kurang dari 1,25 kg dengan PPH yang kurang 78, dan makan miskin dua-duanya kurang, baik tingkat konsumsi dan ketersediaannya plus dengan kualitas konsumsinya. Lanjut, Mbak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya dimasukkan, ini order logit juga, karena tadi ada tingkat-tingkatan sejahtera, cukup sejahtera, dan tidak sejahtera, antara lain pendidikan kepala keluarga, pendapatan per kapita, jumlah anggota rumah tangga, luas lahan, kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja, kemudian partisipasi anggota kelompok, dummy agrosistem, dan dummy kepala keluarga. Jadi kita melihat sebetulnya untuk yang kesejahteraan itu adalah harapannya, apakah petani sebagai seorang petani itu lebih sejahtera kalau di desa kita melihat. Kemudian kalau kita pendidikan kepala keluarga, kenapa tanda harapannya positif? Tentu semakin teorinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan semakin sejahtera. Kemudian juga pendapatan juga positif. Kemudian jumlah anggota rumah tangga, tanda harapannya negatif, karena semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, tentu pendapatan di rumah tangga tersebut dibagi banyak.
misalkan katakanlah seseorang berpendapatan 1 juta, kalau dibagi 2 dengan dibagi 4 tentu hal yang berbeda. Kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja, tentu semakin banyak jumlah anggota yang bekerja dalam rumah tangga tersebut akan menggambarkan keluarga tersebut sebagai sejahtera. Kemudian kalau anggota rumah tangga tersebut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan masyarakat, di dalam kegiatan desa mandiri pangan, tentu dia akan lebih lebih sejahtera. Kemudian kalau dalam agrosistem bisa positif, bisa negatif. Lanjut Mbak ke bab selanjutnya. Jadi saya juga menghitung analisis keterkaitan antara ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini menggunakan analisis korelasi Pearson. Jadi bagaimana mengukur hubungan kekuatan linear antara 2 variabel. Jadi korelasi Pearson ini mempunyai jarak -1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi -1, maka kedua variabel yang diteliti mempunyai hubungan linear sempurna negatif. Dan kebalikan, jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel yang diteliti mempunyai hubungan linear yang positif. Lanjut Mbak. Nah, ini keadaan umum dan profil responden. Jadi kemiskinan di Jawa tahun 2012 saat dilakukan penelitian, di mana 20 juta tahun 2007 menjadi 15 juta, menurun. Kemudian penduduk sangat rawan pangan di Jawa justru meningkat. Jadi kita akan ini ada data yang sangat unik yang dilihat, data sekunder dari BPS, di mana jumlah kemiskinan di Jawa tahun 2007 itu sampai 2012 menurun, tetapi penduduk sangat rawan pangan di Jawa justru meningkat. Dari 13 juta pada tahun 2008 menjadi 22 juta tahun 2011. Jadi ini tidak menggambarkan orang miskinnya menurun, kemudian diikuti oleh penurunan rawan pangan. Kemudian begitu juga penduduk rawan pangan di Jawa juga meningkat. Kemudian tapi juga di sisi yang lain penduduk yang tahan pangan juga menurun. Jadi kalau kemiskinan menurun, harusnya secara logika kerawanan pangan itu adalah meningkat. Tetapi ini sebaliknya, data yang pada saat itu sangat menarik. Kami ngambil data di Susenas tahun 2012, ada hal yang menarik di dalam data antara kemiskinan dan kerawanan pangan. Lanjut. Lanjut Mbak. Ini distribusi responden golongan umur 35 tahun, 35-40, kemudian 45 tahun. Total respondennya ada 300, kemudian di yang umur 35 tahun jumlah respondennya hanya 11%, kemudian 35-45 32%, kemudian yang 45-54 26%, di atas 54 54%. Jadi antara 35 sampai 54 tahun cukup berimbang. Yang responden yang kita ambil umur di bawah 35 tahun hanya 11%. Lanjut Mbak. Ini distribusi pekerjaan rumah tangga pada lokasi desa mandiri pangan yang menjadi responden. Jadi yang jadi responden usaha budidaya pertanian ada 34%, kemudian buruh pertanian itu ada 28%. Jadi kalau kita total sudah 62% responden itu adalah terkait langsung dengan pertanian. Dia sebagai petani murni maupun sebagai buruh tani. Jadi memang ini menggambarkan menggambarkan responden di desa tersebut. Lanjut Mbak. Kemudian ini rata-rata pengeluaran, rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga lokasi desa mandiri pangan. Ini ada dari sisi penguasaan lahan memang rata-rata 1,1738. Jadi menunjukkan bahwa memang di pedesaan kepemilikan lahan itu, khususnya lahan untuk petani-petani miskin, masyarakat miskin itu, kenapa mereka miskin? Karena memang penguasaan lahannya sangat sempit. Mereka hanya menguasai 1000, jadi 0,17 hektar per rumah tangga.
yang cukup tinggi yaitu di Pacitan, di mana penguasaan lahannya 3.326. Dan yang paling sempit pemilikan lahannya ada di Brebes, di Pantura, itu hanya satu rumah tangga hanya memiliki 735 meter persegi per rumah tangga. Pantas kalau mereka masuk dalam kategori miskin. Lanjut, Mbak. Kemudian ini analisis ketahanan pangan, desa mandiri pangan, distribusi ketahanan pangan di lokasi mandiri pangan, hasil studi kasus menunjukkan bahwa yang tahan pangan di desa miskin di 5 provinsi menunjukkan bahwa yang tahan pangan hanya 4%, kemudian yang rentan pangan itu 22%, kemudian yang tahan pangan 4%, maaf, kemudian yang rentan pangan ada 22%, dan yang tidak tahan pangan jumlahnya 74%. Jadi yang tidak tahan pangan paling banyak di Pacitan, kemudian yang tahan pangan itu yang paling banyak di Bantul. Kita bisa memahami bahwa yang tahan pangan kenapa di Bantul, karena di Bantul itu adalah pertanian di dekat perkotaan, sehingga mereka tentu mungkin kalaupun lahan yang dia kuasain relatif sempit, tapi mereka mudah memperoleh pangan dari warung-warung yang ada di sekitar rumah mereka. Lanjut Mbak, ini tingkat konsumsinya dilewatin saja. Lewat juga tingkat konsumsi. Kemudian ini hasil analisisnya, hasil analisis logit mempengaruhi program nasional terhadap ketahanan pangan. Jadi yang positif itu jumlah anggota rumah tangga itu negatif dan signifikan. Artinya bahwa semakin tinggi jumlah anggota rumah tangga, maka tingkat ketahanan pangannya semakin rendah. Kemudian kalau luas lahan itu ditunjukkan di koefisien, kita lihat di koefisien ini, di jumlah anggota rumah tangga itu disimbolkan dengan JART, jumlah anggota rumah tangga ini menunjukkan bahwa signifikan negatif. Tadi saya sampaikan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi terhadap ketahanan pangan. Pengaruhnya negatif. Kemudian untuk kepemilikan lahan ini positif, signifikan. Kemudian harga jagung, harga beras juga semakin tinggi harga beras, maka ketahanan pangan juga akan menurun. Harga jagung juga semakin tinggi harga jagung akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. Kemudian bagi masyarakat anggota yang aktif di kegiatan desa mandiri pangan, dia positif. Jadi positif signifikan. Itu lanjut, Mbak. Kemudian ini faktor-faktornya kita lewatin saja. Nanti biar bisa diskusi. Kemudian kita bicara tentang analisis kemandirian pangan di desa mandiri pangan. Bagaimana sih kemandirian pangan di desa tersebut? Kita bisa melihat data resumenya. Lanjut, Mbak. Ini. Jadi distribusi kemandirian pangan di lokasi penelitian desa mandiri pangan di Jawa, di mana yang paling tahan itu, yang paling mandiri ada di sebagian besar. Jadi sebetulnya dari sisi ketersediaan, masyarakat yang ada di desa tersebut mandiri, kecuali ada 2 lokasi yang tidak mandiri kemandirian pangannya, yaitu satu di Kabupaten Sumedang, itu di kecamatan di Desa Karanghelet, Kecamatan Situraja, kemandirian pangannya hanya 62%. Kita bisa memahami kenapa itu ada di 62%, karena di Desa Karanghelet ini adalah lokasi dataran tinggi. Tentu kalau lokasi dataran tinggi dari sisi budaya, kepemilikan lahan, tingkat kesulitan untuk budidaya pertanian juga sangat tinggi. Kemudian lokasi kedua yang kemandirian pangannya sangat rendah itu di Kecamatan Imogiri, Desa Selokamero, di mana hanya 44%. Ini bisa dipahami juga kenapa di Bantul itu kemandirian pangannya sangat rendah, karena itu adalah agroekosistem di pertanian di dekat perkotaan. Tentu kepemilikan lahan, kemudian pertanian dekat perkotaan, mereka mungkin lahan-lahannya sudah banyak beralih fungsi menjadi
menjadi perumahan, menjadi pertokoan dan sebagainya, sehingga dari sisi kemandirian rendah. Lanjut. Kemudian ini distribusi tingkat kemandirian pangannya, yang mandiri pangan itu justru yang paling tinggi tingkat kemandirian pangannya dari sisi persentase adalah di Pacitan. Kemudian yang tidak mandiri tingkat kemandirian pangannya justru di empat kabupaten, Pandeglang, Sumedang, Brebes, dan Bantul. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya kok di Pacitan ini ditemukan lahan kering kok dia bisa lebih mandiri. Kami menemukan bahwa rupanya di lahan-lahan kering di Pacitan itu, mereka setelah panen jagung, mereka setelah panen padi, mereka menyimpan bahan pangannya di rumahnya masing-masing. Karena mereka memahami bahwa mereka di daerah miskin, sehingga mereka harus punya cadangan pangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian yang paling rendah itu di Bantul, yang tidak mandiri, sebanyak 95%, karena memahami juga kalau orang-orang yang seperti kita, seperti saya yang tinggal di dekat perkotaan, lebih mudah mengakses beras. Kenapa harus kita tidak perlu menyimpan beras atau pangan yang banyak di rumah, cukup kita ke warung atau ke toko sebelah. Kita lanjut, Mbak. Kemudian ini distribusi cadangan rumah tangga. Jadi tadi ini menggambarkan bahwa di Pacitan itu lebih mandiri. Kenapa? Karena mereka memiliki distribusi cadangan pangan rumah tangga yang cukup tinggi. Jadi kita melihat bahwa rumah tangga di Pacitan itu mereka mampu bertahan selama 51 hari karena mereka punya cadangan pangan yang cukup tinggi. Sebaliknya di Bantul mereka hanya punya pangan hanya cukup hanya 6,96, artinya mereka hanya punya pangan untuk mencukupi selama 1 minggu. Sedangkan di Pandeglang yang di daerah aliran sungai masih cukup 1 bulan, kemudian Sumedang yang dataran tinggi yang lebih rendah jumlah kepemilikan lahannya jika punya cadangan pangan lebih tinggi, kemudian yang di daerah pantai lebih sedikit yaitu hanya cakup 18 hari dan di Bantul 6,96 hari, jadi 7 hari. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Ciria, Bapak Ibu semuanya terkait yang buku yang kita bahas ini. Mohon masukannya untuk perbaikan buku ini. Mudah-mudahan bisa diupdate datanya, kemudian bisa ada edisi kedua dari buku yang ditulis ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ceria. Ya, terima kasih Pak Teddy atas penjelasan bukunya. Ini udah ada beberapa pertanyaan Pak di chat. Saya bacakan ya Pak. Oh ya. Banyak sekali itu. Iya. Ini dari Mas Tri Cahyo Mardianto. Terkait data pada awal presentasi, bab 1 disebutkan penduduk miskin menurun, sedangkan penduduk miskin identik dengan rawan pangan. Namun penduduk rawan pangan pada data tersebut cenderung meningkat. Hal ini sangat ironis. Mungkin bisa dijelaskan Pak korelasi dari penduduk miskin dengan penduduk rawan pangan. Baik. Jadi data yang saya ambil untuk ini data dari BPS. Jadi memang sangat tadi juga saya sudah kupas berkali-kali bahwa jumlah penduduk miskin yang setiap tahun menurun tidak diikuti dengan penurunan masyarakat yang rawan pangan, rentan rawan pangan. Karena kalau kemiskinan itu kan sebagian besar untuk di BPS itu dihitung dari pendapatan rumah tangga secara umum ya. Tapi dari si kerawanan pangan itu hal yang berbeda. Jadi kita akan bisa menemukan di beberapa wilayah, di beberapa desa, orang yang kurang makan, orang yang kurang gizi, tapi dia masih sanggup beli rokok. Dia sanggup beli pakaian yang bagus. Dia sanggup beli motor. Gitu. Jadi memang itu tidak menggambarkan karena
ketahanan pangan, kerawanan pangan itu bukan hanya ansih orang miskin. Orang yang tidak miskin juga bisa rentan pangan. Misalkan kalau saya kan mungkin justru kelebihan konsumsi kalau dilihat tidak proporsional, tapi ada beberapa masyarakat yang kesadaran terhadap pemenuhan pangannya juga terbatas. Karena ketahanan pangan ini saya mengukurnya dari konsumsi energi. Konsumsi energi 81 sampai 110 angka kecukupan energi termasuk tahan pangan. Yang kurang dari itu juga termasuk yang rentan pangan. Jadi itu memang berbeda, Mbak. Ya, Pak. Selanjutnya ada yang bertanya, konsep kemandirian pangan, kecukupan energi, dan lain-lain, apakah sudah dikupas dalam bukunya? Oh, udah. Jadi itu ada di bab 2 terkait kita bicara bab 2 antara konsep. Jadi kita bicara di bab 2 membicarakan konsep dan teori dasar tentang ketahanan pangan, kemandirian pangan itu juga ada. Jadi di bab 2 dibahas terkait dengan ketahanan kemandirian pangan. Oke, selanjutnya mohon penjelasannya perbedaan antara kemandirian pangan dengan kedaulatan pangan, Pak. Nah ini, jadi kalau yang dinamakan dengan kemandirian pangan itu adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memenuhi pangannya yang diproduksi dari dalam negeri. Coba kita lihat ke definisi tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 menunjukkan bahwa yang namanya kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan pangannya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama kemudian pangan adalah kemampuan bangsa, negara dan bangsa dalam memproduksi pangannya yang dihasilkan dari dalam negeri. Kalau kedaulatan pangan itu adalah hak negara dan bangsa dalam menentukan kebijakannya. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi kebijakan misalkan tidak ada intervensi asing segala macam itu menunjukkan sebuah negara berdaulat dalam pangan. Gitu, Mbak. Ya. Selanjutnya dari Ibu Dwi Aulia Puspita, data yang disampaikan dalam buku ini adalah data sampai dengan 2014. Mungkin bisa disampaikan dengan kondisi saat ini setelah 6 tahun kemudian, yaitu 2020, apakah ada penurunan daerah yang rawan pangan? Apakah itu menjadi daerah cukup pangan atau malah menjadi mandiri? Mohon informasinya. Juga dalam kondisi COVID-19 ini, Pak, apakah ada daerah rawan pangan? Apakah menjadi lebih banyak setelah pandemi ini? Kemudian bagaimana langkah BKP mengatasi masalah ini? Solusi dan strategisnya. Jadi begini Mbak Ceria, ini kita membahas buku tentang membahas buku ketahanan pangan yang ini. Tapi kalau misalnya bertanya strategi BKP mana, mungkin bisa dijawab langsung kepada yang punya otoritas, Mbak ya. Tapi kalau ini hanya asumsi saya pribadi dan melihat data-data, kebetulan saya harus membuka-buka data dari tahun ke tahun. Memang daerah rentan rawan pangan kan semakin menurun. Datanya bisa disampaikan, bisa diperoleh di Badan Ketahanan Pangan, bahkan di Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten, kota, provinsi juga punya data itu, karena setiap kabupaten dan provinsi menyusun yang namanya FSPA, Food Security and Vulnerability Atlas, jadi bisa dikonfirmasi ke Dinas Ketahanan Pangan provinsi, Dinas Ketahanan Pangan kabupaten sampai ke Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tentu kalau dilihat dari data semakin hari semakin menurun tingkat ketahanan pangannya. Angka pastinya harus saya buka. Kemudian dari sisi asumsi saya, kalau dengan adanya pandemi corona ini, aktivitas masyarakat kan menurun, pendapatan juga menurun. Tadi dari hasil penelitian semakin pendapatan semakin tinggi, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja semakin tinggi, maka dia semakin tahan.
Nah, begitu mereka tidak bekerja, mereka tidak memperoleh pendapatan, hampir pasti ketahanan pangan mereka akan mungkin dari tahan pangan turun menjadi rentan pangan, yang rentan pangan turun menjadi tidak tahan pangan. Seperti itu Mbak Celia. Selanjutnya dari Pak Endi Putra, pada bab 2 dibahas kerawanan pangan. Terjadinya kerawanan pangan disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini menjadi paradoks mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Mohon penjelasannya Pak, karena ini sangat ironi dengan keadaan negara kita. Kalau kita membandingkan terkait lahan kita banyak, subur, ini hanya menggambarkan saja ya Mbak. Lahan sawah penduduk kita 267 juta. Lahan sawah kita itu 7 juta hektar, 7,2. Bisa kita bandingkan dengan, mohon maaf saja, penghasil jagung terbesar, salah satu yang terbesar Brazil. Di Brazil itu lahan jagungnya 21 juta hektar. Jadi kalau bicara lahan kita luas, gitu kan? Iya, negara Indonesia luas. Sepertiga kita lahan tanah, 2/3 lautan. Jadi kalau kita ingin ke depan mandiri di bidang pangan, yang kita optimalkan bukan hanya yang ada di darat, tetapi juga hanya yang ada di lautan. Jadi begitu Mbak. Dengan 7 juta hektar belum dikatakan luas untuk bisa memberi makan 267 juta penduduknya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Nurul Hilmiati, mohon penjelasannya apa perbedaan antara ketahanan pangan dan kemandirian pangan? Apa indikator untuk ketahanan pangan? Kalau ketahanan pangan itu kan tersedianya pangan, Mbak. Jadi tersedianya pangan untuk dikonsumsi itu ketahanan pangan. Jadi yang namanya tersedia itu bisa diproduksi dari dalam negeri, bisa juga dari perdagangan antar wilayah, bisa perdagangan antar negara. Jadi kalau sebuah negara mampu mencukupin pangannya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, itu dikatakan tahan pangan. Saya akan mengambil contoh yang paling ekstrim. Singapura memiliki ketahanan pangan yang tinggi, padahal dia bukan sebuah negara pertanian. Diperolehnya dari mana? Dia diperoleh dari impor pangan dari berbagai negara. Tapi dengan kondisi saat ini, gitu kan? Ini untuk membedakan dengan kemandirian. Untuk kondisi saat ini, pasti Singapura akan mengalami problem karena setiap negara itu menahan pangannya untuk negaranya, merekanya masing-masing. Untuk itulah pentingnya ketahanan pangan yang berbasis kemandirian pangan. Apa itu kemandirian pangan? Tadi juga dibahas di bab 2. Kemandirian pangan itu adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan, dalam memenuhi kebutuhan pangannya untuk di dalam negeri. Itu yang berbeda, Mbak. Jadi kemandirian pangan itu ada diproduksi itu mandiri. Kalau ketahanan pangan itu ada, tapi belum tentu diproduksi dalam negeri. Baik, Pak. Selanjutnya dari Pak Wiji Dwinanto, bagaimana kita menyesuaikan pendapatan kita jika standar pendapatan kita dihitung berdasarkan per kapita? Jika kita mengacu pada budaya kekeluargaan secara perhitungan, bukan lagi per kapita, melainkan per kapita untuk sekeluarga. Adakah kiat untuk mengatasi hal tersebut mengenai ketahanan pangan dalam rumah tangga? Jadi kenapa kita harus menghitung per kapita ya Mbak? Kenapa kita harus menghitung per kapita? Jadi begini, kalau kita menghitung per kapita, sebagian besar rumah tangga kita itu yang menjadi tulang punggung, kalau enggak bapak, ibu, atau bapak dan ibu. Nah, kalau kita hanya menghitung pendapatan bapak dan ibu dibagi untuk bapak dan ibu, mungkin dia dianggap mampu, tapi bapak dan ibu itu punya 2 anak, 3 anak, maka penting untuk menghitung pendapatan per kapita. Jadi misalkan saya keluarga saya ada 4 gitu, yang bekerja hanya saya saja, kemudian saya hanya mendapatkan 1 juta, itu harus dibagi menjadi berempat. Jadi pendapatan rumah tangga per kapitanya hanya 250.000.
itu begitu 250.000 maka itu dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Tapi kalau dilihat bahwa Teddy pendapatannya 1 juta, itu akan melihat wah dia orang kaya. Tapi kalau jumlah tadi kan hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi jumlah rumah tangga maka kesejahteraannya akan semakin menurun. Itu Mbak. Oke. Selanjutnya dari Tri Cahyo Mardianto, mungkin dapat dijelaskan berdasarkan definisi operasional dari rentan pangan dan tidak tahan pangan, sehingga dapat jelas perbedaan dari skala pengukuran. Mungkin Mbak tadi bisa dilihat ada klasifikasi silang itu antara tahan pangan, kemudian rentan pangan dan tidak tahan pangan. Kan kalau tadi tahan pangan, yang namanya tahan pangan itu ada dari sisi ketersediaannya di atas 90, kemudian konsumsinya 80 sampai 110 itu masuk kategori tahan pangan. Kemudian yang rentan pangan itu klasifikasi silang antara kalau ketersediaannya di atas 90, kemudian konsumsinya kurang dari 80 masuk rentan pangan. Begitupun sebaliknya, kalau konsumsinya di atas 81, tetapi ketersediaannya adalah ini. Jadi yang dinamakan ketahanan pangan rumah tangga itu klasifikasi silang ada 3. Kalau ketersediaannya di atas 90, kemudian konsumsinya 80 sampai 110 masuk tahan pangan. Kemudian kalau ketersediaan kurang dari 90, tetapi ketersediaan energinya kurang dari 90, kemudian konsumsinya juga termasuk, sebetulnya ini kategorinya tahan pangan kalau hanya dari sisi konsumsi energi. Tapi itu tidak hanya dilihat dari konsumsi. Saya ketahanan pangan adalah klasifikasi silang antara ketersediaan dan konsumsi energi. Yang seperti itu tadi, sebuah negara Singapura dari sisi konsumsinya cukup, tapi kalau ketersediaannya pangannya tidak ada karena kondisinya sekarang itu termasuk rentan. Kemudian kalau yang tidak tahan pangan, dua kategori, baik ketersediaan maupun konsumsinya kurang dari yang standar. Kayak gitu, Mbak. Ya. Pertanyaan berikut dari Ida Nur Istina, BPTP Riau. Apakah standar kesejahteraan hanya diukur dari jumlah kecukupan beras? Karena kemungkinan konsumsi pangan tidak hanya dari pangan nasi. Oh, enggak. Diulang, Mbak. Ya. Apakah standar kesejahteraan hanya diukur dari jumlah kecukupan beras? Karena kemungkinan konsumsi pangan tidak hanya dari bahan pangan nasi. Oh ya, betul. Tadi di klasifikasi kesejahteraan tadi saya sampaikan di halaman, mohon izin, halaman 25, Mbak. 25 enter. Di halaman 25 itu menunjukkan yang dimaksud dengan sejahtera itu adalah klasifikasi silang, bahkan 3 saya membuat klasifikasi silangnya di sana. Yang pertama, tingkat konsumsi dan ketersediaan energi. Yang kedua adalah pola pangan harapan. Jadi yang dinamakan sejahtera itu bukan hanya dia tersedia, bukan hanya dia konsumsinya cukup. Ini kan tidak menghitung ini. Yang namanya kan sejahtera itu tingkat konsumsi per kapita, ini bukan konsumsi beras ya, tapi ini disetarakan beras. Ini menyetarakan beras. Jadi tingkat konsumsi sama ketersediaan energi, jadi tingkat konsumsi yang 2.150 sama ketersediaan energi 2040 itu sekitar 4.500 kilokalori pengumumannya. Nah, untuk memudahkan kita mengilustrasikan dia itu tersedia dan konsumsinya cukup, saya disetarakan dengan beras. Ini tidak menggambarkan konsumsi beras, enggak. Ini menggambarkan tingkat konsumsi energi sama kesediaan energi dari pangan apapun. Kemudian ditemukanlah 4.500 kilokalori per kapita angka kecukupan energi, atau kalau dihitung setara dengan 101,25 kg beras per kapita per hari. Ini sudah bisa dirupiahkan. Jadi misalkan sekarang harga beras 10.000, maka yang dimaksud dengan per kapita per hari, tingkat konsumsi dan ketersediaan energi adalah
sekitar Rp12.510 per kapita. Ya, itu belum cukup. Kita diklasifikasi Sirang dengan pola pangan harapan. Jadi pola pangan harapan itu yang nilai maksimalnya 100, itu PPH-nya apabila di atas 78 itu cukup beragam, bergizi seimbang. Jadi ini kita menghitung, ini sejahtera, ini klasifikasi silang antara 3 nih, tingkat konsumsi dari ketersediaan energi dengan pola pangan harapan. Pola pangan harapan ini kan 10 pangan, dari mulai sumber protein, biji-bijian, lemak, minyak, dan segala macamnya. Jadi ini sejahtera itu menggambarkan baik dia cukup energinya, tersedia energinya, dan juga kualitas konsumsi pangannya. Ini kualitas konsumsi pangan, ini yang dinamakan sejahtera. Jadi gitu, Mbak. Oke. Selanjutnya ini ada masukan, Pak. Buku ini bagus sekali kalau mau dijadikan rujukan untuk ketahanan pangan. Mohon ada revisi data di slide 7. Jumlah penduduk sekarang sekitar 267 juta jiwa. Karena data dasar ini akan menjadi acuan untuk program ketahanan pangan. Kemudian slide 11, penguatan kelembagaan. Aparat maksudnya orangnya atau lembaganya, Pak? Karena ini di kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pelayanan itu apa bedanya? Karena di sini terbagi 2 dalam satu kelembagaan, contoh kelompok tani dan koperasi. Karena ini adalah kelembagaan masyarakat dan fungsinya adalah pelayanan. Ya, baik. Jadi ini kan buku ditulis mulai tahun 2013 sampai 2015. Jadi kita menggunakan datanya yang sampai 2010. Terima kasih. Jadi kita memang harus update data dan semua mudah-mudahan bisa membuat buku edisi yang kedua, Mbak Ceria. Kemudian terima kasih. Memang itu kelembagaan pangan adalah kelembagaan pangan yang ada di desa. Baik itu kelompok tani, kemudian koperasi, kemudian dan kelompok wanita tani dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan kelembagaan. Jadi kelembagaan yang ada di desa tersebut. Gitu ya, Mbak. Ya. Lanjut, Pak, dari Pak Danar. Dari Pak Danar Hadi Sugelar. Menurut Bapak, bagaimana korelasi antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan? Karena sepengetahuan saya, kedua hal tersebut memiliki definisi berbeda. Tadi udah dijelaskan juga ya, Pak? Ya, sudah dijelaskan. Memang hal yang berbeda. Kalau saya belum menemukan referensi terkait itu, Mbak. Korelasi antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Jadi, kalau kedaulatan pangan itu kan hak negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan pangannya. Kita nggak usah jauh-jauh gitu kan, kalau Indonesia bisa menentukan. Jadi belum tentu kita dikatakan tidak berdaulat kalau kita impor. Misalkan kita impor kedelai, memang kedelai itu kita tidak cukup, tapi tidak diintervensi oleh perusahaan, oleh negara asing. Misalkan misal ini hanya contoh, Amerika, kamu harus membeli kedelai saya. Gitu kan. Nah, kalau itu sudah diintervensi sebuah negara, sebuah perusahaan, artinya negara tersebut tidak berdaulat. Tapi kalau bisa menentukan saya membeli kedelai mau dari mana saja, itu tergantung kebijakan pemerintah. Itulah yang dinamakan berdaulat. Jadi gitu, Mbak. Masih dari Pak Danar Hadi Sugelar, beliau bertanya, ada kondisi di masyarakat yaitu hidden hunger yang menjadi ancaman dan data tentang hal tersebut tidak diketahui. Bagaimana menurut Bapak penanggulangannya? Ya, itu Bapak perlu penelitian lebih lanjut ya tentang jadi hidden hunger itu adalah kekurangan gizi mikro. Misalkan sekarang banyak ditemukan gadis-gadis, pelajar-pelajar yang kekurangan Fe, terutama itu kenapa? Karena dari pola konsumsi yang tidak beragam, bergizi seimbang. Misalkan ada juga masalah saya pingin ramping. Belum tentu kita bisa diet dengan benar. Itulah yang dinamakan dengan gizi hunger. Gitu. Kekurangan salah satu gizi mikro. Ya salah satu yang paling mudah adalah banyak anemia yang terjadi di perempuan-perempuan yang
memasuki akil balik. Nah, itu perlu penelitian yang sangat spesifik itu, Mbak, untuk Pak Danan. Terima kasih masukannya, mungkin bikin buku itu, Hidden Hunger. Menarik, Mbak. Dari Ibu Ida, apakah dalam buku ini diuraikan sumber kecukupan pangan harian? Oh ya, jadi di dalam buku ini, khususnya untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan di bab 4, bab 5, itu bab 4, bab 5 itu membahas tentang dari mana dia memperoleh pangannya, berapa banyak dia mengkonsumsi rumah tangga tersebut. Makanya tadi ditemukan ada masyarakat, misalkan di Pacitan, dia lebih mandiri. Kenapa dia lebih mandiri? Karena dia punya cadangan pangan yang lebih banyak. Kemudian kenapa di Bantul, daerah pertanian dan perkotaan, kok cadangan pangannya hanya sedikit, hanya untuk 6,9 hari. Itu dibahas dalam buku. Di bab 4, bab 5 lah bisa dibahas. Selanjutnya Ya, dari, iya, benar Pak. Selanjutnya dari Mbak Eni Kustanti, bagaimana menurut Bapak peran penyuluh pertanian dalam membentuk desa mandiri pangan? Oh, sangat penting, Mbak. Di beberapa bahasan tadi itu menunjukkan bahwa keluarga masyarakat yang aktif di program desa mandiri pangan, dia lebih tahan pangan, dia lebih mandiri pangan, dan dia lebih sejahtera. Siapa yang membimbing mereka itu? Peran penyuluh. Penyuluh ada di garda terdepan. Tapi memang saya tidak memasukkan waktu itu kesulitan indikator apa, gitu kan, peran penyuluh. Nah, saya memasukkan adalah berapa kali rumah tangga tersebut ikut di dalam kegiatan desa mandiri pangan. Nah, di desa mandiri pangan itu setiap kegiatan pasti ada penyuluhnya di situ. Jadi kalau itu mungkin dimasukkan, saya terima kasih banyak waktu itu tidak memasukkan berapa kali penyuluh ada di situ, tapi memasukkan karena ini rumah tangga yang dihitungnya adalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, bukan di tingkat penyuluh. Maka saya memasukkan partisipasi aktif masyarakat di kegiatan desa mandiri pangan, dan itu berkorelasi positif, baik ketahanan pangan, kemandirian maupun kesejahteraan. Ya. Dari Pak Tri Cahyo, apa yang menjadi rekomendasi Bapak untuk mewujudkan agar suatu wilayah atau desa menjadi mandiri pangan? Kalau bagi saya, tadi bisa dilihat dari hasil penelitian terkait dengan kemandirian pangan. Di Pacitan itu, mereka lebih mandiri dan mampu untuk memenuhi pangannya selama 51 hari, hampir 2 bulan. Artinya kenapa? Paling tidak, itu berasal dari kepemilikan lahan. Rata-rata kepemilikan lahan di Pacitan itu 3.000 meter persegi lebih. Lebih tinggi dibandingkan dengan di Bantul, di Banten, di Jawa Tengah. Kemudian mereka punya cadangan pangan yang tinggi. Artinya, dari mana sih mereka memperoleh? Dari lahannya. Untuk itu, maka jalankanlah undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan dialihfungsikan lahan untuk menjadi lahan pertanian untuk menjadi lahan-lahan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengeluarkan sertifikat tanah pertanian karena bumi ini tetap. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian. Karena lahan pertanian itu kalau di dalam industri itu ibarat pabriknya. Kalau pabrik tidak ada, kita mau dari mana? Kalau saat ini saya yakin masyarakat di pedesaan itu dengan adanya virus pandemi corona ini, mereka akan lebih tahan pangan dibandingkan dengan perkotaan. Kita lihat tren harga. Harga-harga pangan di perkotaan meningkat, di pedesaan relatif stabil. Itu menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih memiliki sumber pangan. Mereka masih lebih tahan pangan dibandingkan masyarakat perkotaan. Itu, Mbak. Selanjutnya dari Pak Ahmad Musyadar, Polbangtan Bogor. Apakah ketahanan pangan ini dapat mencerminkan ketahanan ekonomi keluarganya? Kalau di bab 7, kalau tidak salah,
di bab 7 itu menggambarkan hubungan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan. Jadi masyarakat yang tahan pangan relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan yang tidak tahan pangan. Jadi di bab terakhir itu dibahas ada korelasi yang positif. Jadi karena ini penelitian ini adalah penelitian di daerah pedesaan. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat yang tahan pangan relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang tidak tahan pangan. Ya. Dari Pak Andi Fahrudin, bagaimana cara atau indikator menentukan parameter uji? Bagaimana menurut Bapak tentang parameter kekosmopolitan jika dimasukkan dalam salah satu parameternya? Parameter apa? Bagaimana cara atau indikator Bapak menentukan parameter uji? Bagaimana menurut Bapak tentang parameter kekosmopolitan jika dimasukkan dalam salah satu parameternya? Jadi setiap pemasukan parameter di dalam sebuah penelitian, di dalam sebuah model, kita akan melihat keterkaitan teorinya, Mbak. Teori apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan. Makanya dimasukkan di situ ada teori produksi, ada teori konsumsi. Kalau teori produksi berarti apa saja sih yang mempengaruhi produksi? Luas lahan, kemudian apa saja jenisnya yang kemudian teori konsumsi apa saja yang dikonsumsi, masukkan itu. Kemudian ada lagi misalkan teori apa lagi yang memasukkan itu, makanya bisa dilihat di bab ke-5 itu bisa dilihat di bab 5, Mbak. Bab 5 atau mohon izin nggak usah di bab 5, kita ke halaman 21 aja, Mbak. 21, 22. Di slide 22, Mbak, bisa di. Slide 22 yang order logic pemodelan. Nah, ini. Untuk tingkat ketahanan pangan, kita lihat ada 3 tahan pangan, dan tidak tahan pangan. Ini order logic. Kita melihat satu, apa saja sih teori yang terkait dengan ketahanan pangan. Tentu misalkan teori pendapatan, kita masuk pendapatan dipengaruhi oleh apa, misalkan salah satunya pendidikan kepala keluarga kita masukin. Kemudian anggota rumah tangga, yang teorinya semakin tinggi jumlah anggota rumah tangga, semakin rendah kesejahteraannya. Kemudian tahan pangan itu kan dari sisi produksi, maka salah satu teori yang kita masukkan, apa yang mempengaruhi produksi, salah satunya adalah luas lahan. Kemudian apa yang dihasilkan, seberapa banyak masyarakat menghasilkan beras. Kemudian masyarakat di pedesaan kan mereka membudidaya pertanian itu antara lain dominan padi, kemudian jagung, ubi jalar, kemudian bagaimana mereka mengkonsumsi, kita masukin semua. Nah, kalau indikator yang kosmopolitan, karena ini di daerah pedesaan, saya belum bisa menemukan teorinya seperti apa, Mbak. Jadi saya belum bisa menjawab itu. Ya, selanjutnya dari Pak Edi Puspito Itjen, Pak. Apakah dibahas juga isu gender dalam ketahanan pangan? Bagaimana peran anggota keluarga dalam ketahanan pangan? Oh ya, kalau terima kasih Pak Edi. Di sini hanya partisipasi yang kita masukkan dalam model partisipasi aktif anggota kelompok, baik itu ibu rumah tangga maupun bapak rumah tangga, kepala rumah tangga. Jadi saya memasukkan di dalam model itu adalah partisipasi aktif anggota rumah tangga, baik ibu maupun bapak di dalam kegiatan desa mandiri pangan. Ini sudah menunjukkan bahwa gendernya. Jadi saya tidak menunjukkan partisipasi aktif bapak di desa mandiri pangan atau partisipasi aktif ibu di desa mandiri pangan, tetapi langsung memasukkan partisipasi aktif anggota rumah tangga, baik itu bapak maupun ibu di dalam kegiatan desa mandiri pangan. Jadi dua-duanya kita masukkan. Jadi dari sisi gender sudah masuk, Pak. Begitu Pak Edi.
Ya, dari Ibu Agustina Bidarti. Menarik sekali buku ini sehingga muncul ide untuk meneliti kerapuhan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 untuk wilayah Sumatera Selatan. Mohon arahannya Pak Teddy. Kita nulis bareng aja. Ya, penting ini. Kita perlukan data-data dasar. Jadi data yang saya sarannya cari data, paling nggak data sekunder sebelum terjadinya COVID-19. Jadi misalkan dari mulai produksi, pendapatan, jumlah rumah tangga, kemiskinan, angka kecukupan energi, angka kecukupan protein, PPH, dan sebagainya. Kumpulkan data itu, kemudian ambil data saat ini atau pasca COVID yang disesuaikan. Kemudian baru itu menarik. Jadi nanti bukunya adalah buku bukan with and without program, tapi ini before and after. Gitu. Before COVID sama after COVID seperti apa dalam sebuah rumah tangga. Nggak usah banyak-banyak respondennya. Misalkan yang harus mewakilin responden di pedesaan, kemudian daerah urban dan di perkotaan, kemudian yang pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan rendah, pendapatan sekian, pendapatan sekian, kita bisa bisa diteliti dan itu bisa membuat sebuah buku. Saya ikutanlah harus. Lanjutnya dari Pak Soli Hadi. Kalau energi cukup namun protein vitamin berkurang, apakah itu sudah dikatakan mandiri pangan atau tahan pangan? Jadi energi itu bukan energi itu tidak angka kecukupan energi itu sudah include di dalamnya adalah kecukupan energi dari sumber karbohidrat, sumber protein dan vitamin dan mineral. Jadi 2000 kilokalori itu bukan menggambarkan energi dari karbohidrat, tapi sudah menggambarkan energi dari protein, energi dari vitamin dan mineral. Artinya dari proteinnya juga protein hewani maupun nabati. Kalau vitamin dan mineral kan dari buah-buahan dan sayuran. Jadi energi itu adalah energi total. Jadi bisa dilihat kalau di buku ini di halaman 27 itu ada kelompok pangan dari mulai padi-padian, kemudian umbi-umbian, pangan hewani, minyak lemak, buah biji, kacang, gula, sayur, dan lain sebagainya. Ada 9 kelompok pangan. Jadi energi itu adalah menggambarkan 9 kelompok pangan. Bukan hanya berasal dari padi-padian dan umbi-umbian, tetapi juga pangan hewani, minyak, lemak, sampai dengan sayur dan lain-lainnya. Ini ada pernyataan nih Pak dari Bu Iyar, karantina. Sepakat Pak, kita harus mempertahankan lahan pertanian yang ada agar ketahanan pangan dapat dipenuhi. Lalu lanjut pertanyaan dari Ibu Ida Nuristina, berkaitan dengan cadangan pangan yang dimiliki selain kepemilikan lahan, apakah ada informasi tentang peranan budaya atau kearifan lokal yang berkaitan dengan kepemilikan cadangan pangan di suatu wilayah? Oh ya, itu menarik Mbak tentang kearifan lokal. Kalau Bu Ida bisa datang ke Baduy Dalam, di Baduy Dalam itu dikenal dengan leuit. Dulu kalau saya di kampung itu juga kita punya leuit. Leuit itu adalah tempat menyimpan hasil panen. Jadi kita bagi itu. Di leuit itu nyimpan untuk benih, nyimpan untuk satu musim panen. Konon kabarnya kalau kita ke Baduy Dalam itu, leuit itu mampu untuk bisa lebih memenuhi lebih dari 3 tahun. Itu yang namanya kan kearifan lokal. Begitupun tadi itu di Pacitan itu. Di Pacitan itu kenapa dia lebih mandiri? Karena mereka punya kearifan lokal menyimpan hasil panennya jagung misalkan. Dia simpan tuh di atas di para-para. Kemudian untuk ubi kayu dia disimpan di dalam tanah sebagai cadangan pangan. Itu bagian dari budaya. Kalau orang kota kan budayanya kan budaya itu adalah perubahan perilaku. Orang kota nyimpen berasnya di satu tempat yang memang bisa menyimpan beras dalam rumah tinggi misalnya. Tapi kearifan lokal juga itu kita ketahui leuit. Kemudian kalau di Prof Hatta, kalau di Sulawesi Selatan apa itu namanya? Pokoknya ada masing-masing daerah punya kearifan lokal sendiri. Jadi itu yang kita hitung dari sisi
Jadi cadangan pangan yang saya hitung di lokasi penelitian itu adalah cadangan pangan yang termasuk di leit, termasuk yang mereka simpan di para-para, mereka simpan di dapur dan sebagainya. Itu Mbak. Oke, selanjutnya diskusi interaktif ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Risma PSEKP. Dipersilakan Mbak. Mbak Risma? Oh iya, tadi saya udah ke ini Mbak. Iya, bisa disampaikan langsung aja Pak, Mbak, ke Pak Teddy. Iya. Oh baik. Oke, gini Pak, saya mau nanya kan kalau buku ini kan hanya di Jawa aja ya Pak, membahas ketahanan pangan. Nah, apakah ada kajian yang juga di luar Jawa, misalnya di Kalimantan, Sulawesi gitu Pak? Kebetulan saya punya kerabat, sebagai contoh aja nih Pak ya, di Kalimantan, itu di daerah Kampung Tengue, Kecamatan Serimbu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sana itu saya pernah berkunjung ke sana terakhir tahun 2000, kalau nggak salah 2012 atau 2014 gitu ya. Ternyata di sana beras yang tersedia hanya beras raskin, Pak. Gitu. Nah, beras raskin itu harganya malah mencapai 10.000 sampai 15.000 per kilogram. Nah, memang itu daerahnya listrik belum ada. Terus untuk menuju ke sana memang effortnya cukup besar Pak, kayak perlukan transport, menyewa mobil sampai 3 juta ke kabupaten gitu. Nah, makanya di sana harga pangan, sembako semua mahal sekali gitu. Nah, apakah ini sebagai salah satu gambaran bahwa ketahanan pangan di daerah seperti di daerah tersebut merupakan ketahanan pangan yang buruk gitu? Apakah ini merupakan gambaran seperti itu, Pak? Nah, kemudian ketika pemerintah mungkin sudah mengetahuinya, apa langkah dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian ketika mengetahui ada daerah seperti itu gitu, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Bu Risma dari PSEKP. Jadi yang perlu kita pahami terkait ketahanan pangan itu kan ketahanan pangan ada paling tidak ada 3 subsistem. Subsistem ketersediaan, kemudian yang kedua subsistem distribusi dan akses pangan, yang ketiga adalah subsistem konsumsi pangan. Jadi ketiga-tiganya harus bisa dipenuhi, gitu kan. Jadi kalau dia tersedia, misalkan di pedesaan, ada beberapa pedesaan, dia adalah lumbung padi, dia lumbung pangan. Tapi karena mereka butuh hidup, butuh pendapatan yang lain, pangannya dia jual ke perkotaan. Pada saat dia tidak panen, dia membeli ke perkotaan. Itu juga bermasalah. Jadi ketahanan pangan tidak hanya sebatas tersedia atau tidak. Kemudian yang kedua, yang tadi Ibu sampaikan terkait bahwa raskin saja mahal, itu adalah terkait di sana sudah tersedia, aksesnya juga sulit, tentu itu akan memperdalam kedalaman ketahanan pangan. Jadi semakin suatu wilayah itu tidak tersedia pangan, semakin aksesnya semakin sulit, maka kemungkinan ketahanan pangannya itu buruk. Yang saya tahu, Badan Ketahanan Pangan menjalankan banyak kegiatan, salah satunya fokus menyelesaikan bagaimana mengurangi daerah rentan rawan pangan. Jadi tiap daerah kan sudah memapping melalui Food Security and Vulnerability Atlas (FSPA). Ibu Risma bisa menanyakan langsung di Kabupaten Landak, sudahkah memetakan itu melalui yang namanya peta ketahanan dan kerentanan pangan atau FSPA, Food Security and Vulnerability Atlas. Karena dengan beberapa indikator, bahkan indikatornya lebih lengkap kalau membuat peta ketahanan dan kerentanan pangan. Tapi paling tidak dasarnya kita tahu bahwa ketahanan pangan itu ada tidak ketersediaan, distribusi, akses, dan konsumsi pangan. Ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kita pangannya ada, distribusinya ada, kalau konsumsinya tidak beragam, bergizi seimbang juga itu bermasalah. Kalau konsumsinya juga berlebihan itu juga bermasalah. Bermasalah dari sisi ketahanan pangan. Obesitas juga itu tidak tahan pangan. Gitu. Mungkin itu Bu Risma. Oke, ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang lain kalau ingin diskusi interaktif. Yang terakhir ya. Silakan.
atau ada tanggapan dari Prof. Hatta, Rahman? So, in addition to the wild type 16HB cell line, we also have, as I mentioned before, patient variety cell lines. Targetnya kan kapan itu yang diceritakan. Nah kita sebenarnya sudah tapi itu secara Do we want to pause for questions here? Mohon maaf tadi siapa yang mau bertanya? Oh, Katakan aja. Yeah. So for this last section, I just Ini yang really want to briefly unmute-nya introduce you to di Baliza the ya? we are launching in June. So you guys are getting. Mohon suaranya di ini ya, di suara yang lain agar dikecilkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau ini tanggapan. Ya, Prof. Hatta mungkin. Ya. Ya. Silakan Prof. Hatta. Dimut lagi. Ya. Oke, baik. Ini belum ada tanggapan lagi nih Pak Teddy. Silakan mungkin closing statement-nya dari Pak Teddy. Baik, terima kasih. Jadi ini hanya kita titip. Ketahanan pangan ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat urgen. Tanggung jawab bukan hanya di pundak pemerintah, tapi juga seluruh stakeholder, masyarakat, perguruan tinggi, peneliti, pengusaha, dan sebagainya. Jadi, mari kita sama-sama bekerja sama mendorong ketahanan pangan di Indonesia, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Mohon bisa saling membantu di antara kita, paling tidak keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Mungkin itu aja, Mbak Ceria. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Teddy. Baik penjelasan tentang buku dan penjelasan melalui diskusi. Begini Pak, ini banyak teman-teman yang bertanya apakah sudah ada e-book-nya dari buku ini? Nanti saya tanyakan ke penerbitnya, apakah itu sudah ada e-book atau enggak. Karena waktu itu yang saya tahu perjanjiannya hanya menulis, perjanjiannya menulis baik buku cetaknya maupun e-booknya. Nanti saya tanya ke penerbitnya, apa sudah terbit e-booknya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan e-booknya dari penerbit. Baru buku-buku fisiknya ini, Gramedia mana itu tersedia. Kalau buku fisiknya bisa didapatkan di mana, Pak? Di Gramedia, Bukalapak, Tokopedia ada. Kalau mau beli ke penulisnya juga bisa, lebih murah dibandingkan. Kalau di Tokopedia kan 100 ribuan, mana di saya bisa 70% lah, lebih murah, gitu-gitu saja. Karena saya dititipin oleh penerbit. Jadi nanti kalau ada pemesanan bisa nanti saya share kontak Bapak ya, Pak? Iya. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu bedah buku kita hari ini yang hari kedua, yaitu Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa oleh Bapak Teddy Dirhamsyah. Terima kasih atas partisipasinya, atensinya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teddy, pokoknya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Hatta. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Ibu. Oke, terima kasih.
Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Teddy, Ya, iya. sama-sama. Makasih. Ya, terima kasih Pak Teddy. Enggak, iya, saya kan posisi di Lab Afinaya